portfolio, atau mungkin di profit taking dulu, atau mungkin ada strategi-strategi lain yang bisa kita terapin. Nanti kita ulas di tema kita kali ini. Karena nih teman-teman, buat yang belum tahu, hari ini kita bawain tema siap belanja saham, teropong sektor paling cuan jelang Lebaran. Nah, ntar kita lihat nih di Ramadan kali ini, di Lebaran kali ini, ada nggak sih yang bisa kita perhatiin, ataupun non di luar Ramadan, di luar Lebaran. Kalau ada yang mau nanya juga silakan. Sektornya mau tanya misalkan gimana sih mas sektor A, sektor B, sektor C, boleh. Dan kali ini saya juga nggak akan sendiri ya, biasanya ya. Pasti selalu ada narasumber yang kita siap untuk bahas secara komprehensif, tapi santai. Kita nggak yang kaku-kaku banget. Yang mau nanya juga silahkan aja, mau nanya apa di kolom komentar. Ini hostnya ganti Mbak Clara dong, sabar ya. Nanti Mbak Claranya mungkin di sesi-sesi berikutnya. Nah, ini ada lagi, saya sambil bacain juga, scroll-scroll. Ini udah banyak juga audiens yang ikutan. Dan hari ini saya akan bareng dengan teman-teman dari NH Korindo Sekuritas. Mungkin teman-teman juga ada nih salah satu membernya dari NH Korindo yang udah pakai jasanya. Dan kita akan ngobrol sama equity analisnya NH Korindo Sekuritas, ada Mbak Putu Cantika. Nanti kita akan coba undang. Tapi sebelumnya, sambil nunggu untuk gabung, sambil nunggu untuk join, kita sambil review dulu yuk gimana posisi indeks harga saham gabungan di sesi 1 kali ini. Kita lihat datanya, boleh teman-teman juga buka di mungkin platform sekuritasnya atau platform tradingnya atau di RTI-nya. Ini kita lihat di sesi 1 IHSG kita koreksi nih 0,60%. Lagi-lagi ditutup di bawah 6.5980,696. Transaksinya lagi-lagi nggak terlalu signifikan ya, cuma 4,631 triliun rupiah. Dan masih cukup banyak saham-saham yang melemah, 267 saham melemah, 180 saham menguat. Dan ini data-datanya nanti kita gali juga sama narasumber kita di hari ini. Anyway, ada yang nanya apa tuh, kapan Tokped IPO? Oke, Tokped Gojek kapan IPO? Kemarin sih ada info terakhir Tokopedia sama Gojek merger dulu ya, jadi Goto ya. Nanti kita lihat juga informasi selengkapnya gimana. Anyway, langsung aja saya coba undang ya narasumber kita di hari ini untuk bahas langsung. Jadi kita langsung tanya-tanya nanti apa aja sih catatannya soal IHSG dan juga sektor-sektor yang menarik untuk diperhatiin. Oke, kita coba undang dari NH Korindo Sekuritas, Mbak Putu Cantika, equity. Semoga udah ready. Jomblo underscore kece 93, merah semua. Waduh, Mas Jomblo itu portonya sektor apa? Ah, ini dia udah muncul. Halo, siang, Mbak Cika. Siang, Mas Fajar. Apa kabar? Gimana kabarnya, Mbak Cika? Semangat puasanya. Untuk teman-teman. Alhamdulillah lancar. Ini di kantor atau gimana, Mbak Cika? Iya, lagi di kantor hari ini. Di kantor ya, tetap semangat ya. Meskipun mungkin lagi pada puasa juga di kantor, teman-teman NH. Oke, teman-teman ini udah hadir ya. Mbak Cika nanti boleh say hi aja, mau nanya langsung silakan aja. Misalnya Mbak Cika, aku mau nanya sektor ini, mau nanya saham apa, silakan aja. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih topik kita kali ini terkait dengan saham-saham yang berpotensi cuang menjelang Lebaran. Tapi anyway, Mbak Cika, sebelum kita ke sana, aku mau tanya juga sih sebetulnya ya, apakah memang benar ya Lebaran, Ramadan, Idul Fitri, kita tahu kan ada THR di sana yang nanti kita terima. Emang itu momentum yang cukup oke ya untuk belanja saham ataupun bagi company-company di sektor-sektor tertentu, atau efeknya ke IHSG ada nggak sih Mbak, Lebaran dan Ramadan kayak gini? Oke, kalau dari kita sih lihatnya pastinya ada ya. Kalau terutama untuk sebenarnya yang pertama itu kalau dari pembagian THR itu pengaruhnya itu pasti ke daya beli. Kita kan sekarang kita lagi ada di fase apa namanya recovery ekonomi kan yang masih sebenarnya masih baru perlahan-lahan belum pulih secara cepat gitu. Nah, dengan adanya THR ini tahun lalu ini sebenarnya kita apa namanya inflasi pada saat bulan Ramadan tahun lalu aja rendah. Biasanya pada saat bulan Ramadan itu selalu paling tinggi. Jadi itu sebenarnya indikator yang kurang baik ya. Nah, di tahun ini semoga dengan adanya pemberian THR ini apa daya beli kita juga membaik dan itu akan membantu pemulihan ekonomi dan juga kepada pengusaha apa namanya pelaku usaha lainnya. Oke.
Tapi secara historical begitu, emang katalis-katalis itu bisa 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 jadi sentimen positif untuk market atau seperti apa, Mbak? Mungkin kita juga bisa berkaca dari tahun-tahun sebelumnya kah? Iya, untuk tahun sebelumnya sebenarnya sedikit anomali ya, karena kan memang Hmm. karena adanya pandemi, Hmm. market kita sempat turun sangat signifikan. Nah, tahun ini sebenarnya market kita udah cukup pulih. Dan juga biasanya kalau misalnya lagi dalam bulan Ramadan ini tuh biasanya retail dan sektor retail dan konsumer ini secara historis memang cukup bagus untuk apa namanya kinerjanya. Oke, sektor Begitu, retail Mas. dan konsumer cukup bagus untuk kinerjanya ya. Connecting. Kenapa akhirnya itu cukup bagus? Apakah tadi balik ke daya beli tadi atau ada yang bisa dijabarkan nggak Mbak Cika? Kenapa akhirnya sektor ini tuh kayaknya bersinar banget nih kalau di momen-momen Ramadan atau Lebaran? Sebenarnya gini, kalau kita namanya membeli apa namanya untuk investasi di saham itu yang pertama kita paling mudah itu adalah kita harus tahu dulu perusahaannya seperti apa. Kita bisa melakukan analisis sebenarnya dari top down. Jadi kayak pertama kita lihat secara ekonomi seperti apa. Misalnya sekarang lagi ada bulan Ramadan. Artinya biasanya apa sih yang orang-orang bakalan lakukan di khususnya di bulan ini. Pertama, misalnya kan karena yang ada apa namanya apa misalnya kayak uang ada THR, dengan adanya Hmm. THR jadi mereka punya income yang jauh lebih lebih dari biasanya. Nah, jadi biasanya Hmm. itu bisa diberikan untuk misalnya baju atau misalnya demand untuk makanan seperti makanan ringan itu juga biasanya lebih meningkat dari biasanya. Kayak gitu. Nah, juga mungkin sekarang misalnya bisa aja karena adanya larangan mudik yang diterapkan ini, di hari libur Lebaran ini bisa juga beberapa apa namanya keluarga juga bisa apa namanya pergi ke mall misalnya seperti itu. Jadi bisa dikaitkan seperti itu. Oke. Jadi memang ada potensi untuk perbaikan juga dari sisi kinerja perusahaan-perusahaan di sektor itu ya, Mbak Cika ya. Ya. Oke. Jadi tadi ada retail, kemudian juga consumer. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi ke sektor itu, ada nggak justru sektor lain yang akhirnya kayaknya nggak begitu positif nih di tengah momentum ini, terutama di tengah Lebaran kita yang udah 2 kali ini dapat larangan mudik dari pemerintah. Ya, mungkin untuk di sektor ini ya seperti apa namanya di infrastruktur mungkin seperti kayak jasa marga karena kan dengan adanya larangan mudik ini pasti pengguna jalan tol juga semakin berkurang misalnya bisa seperti itu atau juga mungkin saham-saham yang kita lihat misalnya terpengaruh seperti sebenarnya kayak saham-saham di komoditas gitu. Itu kan sebenarnya Hmm. tidak terpengaruh ya either dia ada bulan Ramadan atau enggak, tapi terpengaruhnya dengan apakah harga komoditasnya itu sedang naik atau tidak. Nah, itu juga Hmm. ada apa namanya beberapa ada punya spesifikasi sendiri-sendiri sih untuk sektor-sektornya kayak gitu. Oke. Akhirnya tetap ada juga sektor-sektor yang nggak gitu terdampak gitu ya terkait momen Ramadan dan juga Lebaran, tapi ada juga yang eh, dampaknya diharapkan cukup oke. Tadi salah satunya retail dan juga consumer. Nah, tapi apakah gerakan ke arah sektor itu udah mulai terlihat, Mbak, ke retail ataupun consumer mulai dari awal Ramadan kemarin? Iya, kalau dari yang kita lihat sih sebenarnya untuk saham retail udah terlihat sekali ya sebenarnya pergerakannya. Beberapa saham juga udah mulai menguat gitu. Memang karena Hmm. kan kalau kita lihat kemarin tuh untuk retail sama consumer itu sangat kehilangan momentum lebaran di tahun lalu ya, momentum Ramadan juga dengan adanya pandemi. Padahal di tahun sebelumnya lagi sebelum adanya kasus pandemi ini mereka itu kan dua saham yang termasuk bisa kita bilang seasonal ya. Jadi kayak dengan Hmm. adanya Lebaran dan Ramadan itu adalah momentum mereka untuk mendongkrak penjualan karena demand juga lagi tinggi-tingginya.
Nah, sementara tahun lalu mereka kehilangan itu dan otomatis itu mempengaruhi dari kinerja si perusahaan itu. Di tahun ini kita lihat dengan apa namanya dengan sejumlah insentif dan gerakan dari pemerintah dan juga kita lihat mulai indikator-indikatornya mulai menunjukkan perbaikan, kita harapkan mereka itu dengan bisa memperbaiki kinerja perusahaan mereka sendiri kayak gitu untuk memanfaatkan kembali momentum yang sebelumnya sempat hilang. Kehilangan momentum di tahun lalu, di Ramadan dan Lebaran tahun lalu ini kayaknya nggak pengen juga kejadian lagi di tahun ini gitu ya Mbak Cika ya. Makanya memang kemarin udah ada yang lumayan naik-naik ya di April itu ya beberapa saham retail ya. Iya, retail udah mulai naik. Oke, tapi biasanya apakah memang karena tadi seasonal tadi akhirnya katalis atau sentimen positif berhenti sampai Lebaran aja untuk saham-saham di sektor ini, atau lagi-lagi ya bisa aja nanti masih lanjut setelah Lebaran gitu? Nah, kalau misalnya ini kita lihat ini kan sebenarnya untuk sentimen yang kita sebut atau kita kategorikan sebagai sentimen jangka pendek ya. Karena kan hanya sebulanan lah. Satu lagi untuk misalnya untuk retail atau consumer itu karena kita kategorikan untuk season itu biasanya sentimennya pas lagi holiday atau di bulan Desember. Tapi kalau untuk jangka panjang ini berlaku untuk semua saham sih sebenarnya. Itu kita lihat balik lagi back again ke apa namanya kinerja dari perusahaan itu. Misalnya kayak kita lihat secara dari laporan keuangannya aja. Nah, itu kalau mungkin kita harus rajin-rajin buat lihat laporan keuangannya dan biasanya mereka juga kasih tahu target untuk tahun ini mereka seperti apa kayak gitu. Nah, misalnya kalau yang saya lihat kemarin itu tahun lalu retail itu sangatlah paling terdampak sih dari semua saham di sektor yang lainnya. Sektor retail itu yang bisa kita bilang lumayan cukup berdarah-darah lah. Nah, tapi kalau kita lebih look into the detailnya, company-nya itu ada company yang memang beberapa company yang masih bisa survive di tengah pandemi itu, walaupun maksudnya dikategorikan sebagai retail atau mungkin mereka memang masih memang masih rugi, tapi kalau kita lihat secara quarterly mereka tuh udah menunjukkan suatu improvement. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti itu, otomatis itu sebenarnya kita bisa hold saham itu untuk jangka panjang. Oke. Jadi tetap dilihat lagi ya nanti ya ini apakah terutama tadi ada faktor-faktor jangka pendek yang diperhatiin, kemudian juga jangka panjang juga mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lihat lagi. Tapi melihat hal-hal tadi Mbak Cika, mungkin tadi juga ada yang udah mulai nanya ya, lantas kalau di sektor itu apa saham yang bisa kita perhatiin gitu ya, saham-saham di sektor retail. Mungkin aku mau nanya satu dulu deh. Satu dari sekian banyaknya saham di sektor retail yang bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman investor atau teman-teman IDX Channel nih apa nih, Mbak Cika? Kalau dari NH Korindo Sekuritas, kita kalau misalnya di saham retail itu kita ada mitra Adi Perkasa atau MAPI. Nah, kenapa kita merekomendasikan saham tersebut karena kita lihat juga memang kemarin itu dari manajemen perusahaan itu untuk menghadapi pandemi ini mereka melakukan beberapa strategi, salah satunya adalah melakukan efisiensi untuk bisa survive karena kan kita tahu tahun lalu itu sebenarnya jam operasional mall itu tadinya memang diperpendek dan juga beberapa untuk restoran untuk dine in itu kan juga dilarang. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi traffic pengunjung mall kan. Mayoritas orang-orang yang untuk mengunjungi mall itu usually juga nggak hanya untuk belanja tapi biasanya untuk makan juga. Nah, dengan dine in itu di close otomatis mereka juga mungkin akan membatasi diri untuk pergi atau mengunjungi perbelanjaan ya. Nah, itu terdampak banget sebenarnya untuk misalnya untuk pelaku usaha khususnya retail. Nah, baik lagi ke MAPI,
kita lihat karena secara quarterly mereka tuh bisa menunjukkan adanya improvement dan juga mereka menggunakan yang kita udah biasanya itu apa namanya udah terbiasa dengan yang adanya digital. Jadi kayak mereka melakukan strategi berbasis digital, penjualan secara digital. Nah, kita lihat juga improvementnya sangat bagus. That's why kita masih merekomendasikan MAPI. Kayak improvementnya masih cukup bagus ya. Tapi dari sisi kinerja nih, terakhir baru kuartal 4 2020 yang dirilis, kalau salah boleh dikoreksi Mbak Cika. Tapi kayaknya improvement juga udah mulai terlihat ya dari sisi kinerja, atau seperti apa? Ada juga nggak bisa dilihat dari laporan keuangan terutama yang udah di-publish? Iya, kalau khususnya untuk MAPI sih sebenarnya kita kalau bisa kita ambil secara in brief ya, itu memang secara quarterly mereka udah improve, terutama dari apa namanya penjualan juga secara digital. Mereka juga apa namanya booking sales growth-nya yang cukup tinggi dari secara digital. Dan secara kalau nggak salah di kuartal 3 itu juga apa namanya operasional mall udah mulai diperpanjang juga secara perlahan, dan kita lihat juga sampai dengan saat ini traffic pengunjung mall memang belum sampai 50%, tapi udah sangat improve sekali dibandingin tahun lalu. So far kita lihat itu adalah sentimen yang positif. Terlebih juga sebenarnya MAPI itu competitive advantage-nya adalah mereka tuh punya apa namanya target pasar mereka atau targetnya mereka itu adalah di segmen kelas menengah ke atas. Which is secara kalau kita lihat discretionary income-nya, maksudnya sisa dari income mereka yang untuk biasanya bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Karena kan kalau untuk apa namanya baju itu kan sebenarnya apa namanya bukan yang kayak kita butuhkan, maksudnya sehari-hari lah, itu masih bisa yang secondary, bukan seperti makanan kayak gitu. Nah, primer ya. Nah itu tuh apa namanya lebih yang resilience gitu dibandingkan dengan target apa namanya kelas menengah ke bawah. That's why jauh lebih unggul lah dibandingkan dengan mungkin pelaku usaha retail yang lainnya. Gitu. Oke, jadi karena tadi ada market segmennya yang sepertinya masih bisa diandalkan ya, di tengah kondisi yang kita bisa bilang ini cukup serba sulit juga nih di sekarang ini. Lantas kalau dengan kondisi tadi, untuk MAPI sendiri nih, mungkin teman-teman mau nyatet juga nih Mbak Cika. Untuk MAPI jadi rekomendasinya kayak gimana nih? Baik dari sisi harga, atau apakah saat ini waktu yang tepat untuk tambah, atau justru profit taking dulu, atau seperti apa Mbak? Iya, kalau untuk MAPI sebenarnya untuk kita target jangka panjangnya sih di angka 870 ya. Jadi sebenarnya ini dengan momen yang lagi bagus ini, saham-saham retail juga udah naik. Jadi ya ini bisa masuk sih untuk kalau misalnya investor ingin invest di saham-saham retail. Karena TP kita masih di 70. 870 hari ini MAPI teman-teman ditutup turun 1,81% ke level 815. Nah ini kalau yang memang belum punya atau mau nambah di posisi ini juga cukup tepat Mbak di harga sekarang ini. Iya, ini masih cukup tepat sih, karena mereka sebenarnya supportnya itu dia di angka 810 ya. Sebenarnya ini bisa support di 810, harga saat ini teman-teman kata Mbak Cika tadi masih cukup menarik nih, karena memang target price-nya masih ada gap di 870-an. Nah, tapi MAPI bisa dipegang long term? Iya, ini masih bisa dipegang long term, karena baik lagi seperti yang tadi saya udah sempat mention, secara fundamental mereka juga cukup kuat. Apa namanya, kita lihat juga MAPI itu juga termasuk salah satu kalau yang kita compare dengan yang lainnya yang termasuk menunjukkan improvement yang cukup signifikan secara quarterly. Kalau kita lihat dari latest financial result-nya ya, jadi apa namanya, which is ini kalau untuk diinvest ini untuk long term masih bagus. Oke, untuk long term masih bagus. Berbagai pertimbangan tadi teman-teman bisa juga jadi catatan ya. Kalau memang sampai sejauh ini masih perhatiin saham MAPI dan mungkin masih cari posisi nih mau masuk atau seperti apa, tadi strategi atau rekomendasinya udah dikasih juga sama Mbak Cika. Tapi sekali lagi mewakili Mbak Cika juga teman-teman, ini disclaimer on ya, tetap keputusan investasi kita kembaliin ke teman-teman juga. Kalau emang tertarik sama saham MAPI atau punya view lain bebas aja monggo.
Oke, sebelum kita berlanjut ke berikutnya, saya ingin ingetin juga teman-teman, silakan aja yang mau tanya di kolom komentar, mau nanya saham lain yang belum kita bahas, nggak apa-apa, atau mau nanya sektor lain yang juga apakah cukup prospektif juga di tengah-tengah Ramadan ataupun jelang Lebaran kali ini. Nah, monggo aja, nanti akan kita bahas langsung sama Mbak Cika. Anyway, Mbak Cika, sebelum kita ke saham berikutnya, ini aku punya satu pertanyaan sebetulnya, Pak. Kayaknya dari hari ke hari nilai transaksi di IHSG kita, kalau salah boleh dikoreksi, kayaknya sepi-sepi aja nggak sih Mbak? Atau ini udah cukup normal aja di tengah kondisi seperti ini? Kayaknya waktu itu kita sempat sehari bisa 12 triliun gitu ya, di atas itu. Sekarang sesi satu juga cuma 4 triliun aja, 5 triliun kayaknya udah lumayan oke bisa sampai segitu. Gimana Mbak ngelihat hal itu? Ya, memang kita sekarang ini secara dari volume transaksi memang sedikit ya lumayan lebih rendah ya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebenarnya sih karena kalau kita lihat sih pengaruhnya mungkin karena juga minimnya katalis positif ya, karena kan dari IHSG sendiri dari domestik ya khususnya katalisnya juga belum ada yang cukup bisa membuat IHSG itu sampai seperti sebelumnya lah, seperti sebelum bulan-bulan sebelumnya. Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya kita lihat dari globalnya sendiri, kemarin juga masih yang sama aja, belum ada yang terlalu signifikan juga. Apalagi malah kemarin ditambah kasus COVID-19 di India juga kembali tinggi. Itu jadi apa namanya sentimen yang kurang baik sebenarnya untuk bursa saham. Gitu. Terus sebenarnya IHSG itu kan kemarin juga karena minimnya sentimen domestik, kita sempat ngelihat secara global dari di bulan sebelumnya atau bulan ini juga kita lihat sempat yield obligasi AS itu sempat kemarin tuh sempat naik tinggi. Nah, yang indikator yang seperti itu sebenarnya itu kurang baik untuk saham apa namanya seperti itu. Oke, jadi banyak katalis, banyak sentimen yang diperhatiin juga nih. Mungkin teman-teman juga termasuk yang merhatiin ya dari hari ke hari. Tadi salah satunya yang saya juga sebutkan, nilai transaksi. Dan juga kita masih terus diwarnai net sell sama asing ya, Mbak Cika. Ini masih akan terus berlanjutkah dalam beberapa ke depan atau seperti apa? Iya, karena kita lihat juga IHSG kalau dari perkiraan dari kami sendiri itu kan masih cenderung flat ya. Jadi untuk transaksinya sendiri mungkin akan juga mengikuti sih, sebenarnya masih akan lesu juga. Next one IHSG udah ada sentimen yang benar-benar kuat, either dari domestik atau dari global, itu akan jadi momentum buat kembali lagi bisa ke tren yang naik. Oke. Jadi masih ditunggu ya suntikan sentimen ataupun katalis positif. Mungkin juga kita masih harus nunggu salah satu data ya, pertumbuhan ekonomi kita ya di kuartal 1 yang juga masih kita belum lihat confirm atau enggak nih udah pulih atau enggak ya Mbak Cika ya. Itu nanti kita tunggu juga. Itu juga teman-teman bisa jadi catatan juga. Kemudian dari tadi sepinya transaksi, kalau aku boleh bilang sepi gitu ya, atau net sell yang masih terus berlanjut, tapi tetap ada saham yang bisa tetap kita liatin. Salah satunya tadi ada MAPI dari Mbak Cika juga teman-teman NH Korindo. Selain MAPI Mbak Cika di sektor yang sama, masih ada lagi nggak saham yang bisa diperhatiin juga? Kalau kita tuh dari retail juga di sektor yang sama itu kita merekomendasikan S Hardware atau ACES. S Hardware, ACES ya. Nah, kenapa nih ACES, Mbak? Nah, kalau dari S Hardware sendiri itu sebenarnya walaupun dia itu dikategorikan masuk dalam sektor retail, tapi sebenarnya dari segi nature of business-nya mereka tuh cukup resilience. Jadi kayak kita lihat kalau dari segmen bisnisnya itu kan mereka menjual kayak perabotan rumah, dan juga ada mungkin yang misalnya kemarin nih dengan adanya pandemi jadi ada hobi yang baru, misalnya sepedaan, cooking, dan itu kan juga beberapa peralatan yang alat-alat yang bisa dibeli di S Hardware kan. Nah, jadi sebenarnya walaupun dia tergolong retail, tapi di tengah kemarin pandemi itu mereka juga termasuk cukup kuat sebenarnya untuk bisa survive. Oke, tapi dari sisi financial statement atau laporan keuangannya Mbak Cika ada yang bisa
highlight juga nggak dari ACES sejauh ini? Iya, sebenarnya kalau dari S1R sendiri tuh kita lihat dari sisi apa namanya pendapatannya mereka juga masih masih oke, masih sejalan dengan apa namanya estimasi dari kami. Jadi dari kita sendiri sih kalau apa namanya secara apa namanya kemarin juga mereka masih membukukan pertumbuhan double digit ya untuk dari sisi pendapatannya. Dan memang kalau kita lihat dari pas di tengah pandemi ini kan kita juga namanya menganalisis ya saham-saham mana sih walaupun di sektor retail yang misalnya benar-benar survive, misalnya salah satunya S1R atau juga ada juga Era Jaya. Nah, itu apa namanya that's why mereka tuh bisa masuk di salah satu rekomendasi kami untuk jangka panjang. Oke. Bisa masuk dalam salah satu rekomendasi jangka panjang. Tadi ada pendapatan yang tumbuh double digit gitu ya. Kemudian tadi ada beberapa catatan juga untuk ACES dan ini juga ya namanya belanja ya. Karena ACES itu juga tadi macam-macam yang dijual, kayaknya ekspektasi untuk penjualan lebih tinggi juga masih ada Mbak ya di momentum kali ini ya. Iya ya, ini masih ada. Mereka sebenarnya bukan sektor yang walaupun mereka yang kategori retail tapi mereka bukan cukup termasuk resilience lah kalau apa namanya ini karena kan kalau misalnya mau apa namanya benerin rumah kita akan ke sana juga. Oh ya, satu lagi targetnya juga segmennya juga dia menengah ke atas, jadi apa namanya ya dari situ juga dia cukup baik sih di part itunya. Dan juga apa namanya dengan timbulnya hobi-hobi baru nih yang kemarin gara-gara adanya WFH dan WFH terus juga apa namanya ada new hype baru, new activity. Nah, itu juga apa namanya salah satu yang unexpected lah bisa mendongkrak penjualannya si S1R. Oke, ternyata jadi motor juga untuk penjualannya dari S1R. Oke, tadi dari laporan keuangannya udah disinggung, kemudian ekspektasinya juga udah disinggung. Lantas untuk sahamnya sendiri untuk ACES, Mbak Cika gimana nih? ACES ini hari ini kalau kita cek di RTI positif sih ya, sesi satunya 0,34%. Tapi mungkin rekomendasinya sendiri dan harga-harga yang bisa diperhatiin untuk ACES di mana nih Mbak? Iya, kalau untuk ACES ini sebenarnya untuk apa namanya untuk di jangka pendeknya aja ya, itu kita ada resistennya di sekitaran 1550. Tapi untuk di jangka panjangnya itu kita itu ada di 1850. Jadi gapnya masih cukup besar. Oke, gapnya masih cukup besar. Hari ini di 1485. Lagi-lagi aku tanya kalau yang belum punya, jadi ambil di harga sekarang atau tunggu supportnya aja? Ini sama juga sih, ini bisa di supportnya tuh di 1485 sih, ini bisa masuk juga sih. Oke, masih bisa masuk juga untuk ACES ya, 1485 hari ini teman-teman. Nah ini untuk ACES, semoga udah dicatat juga teman-teman. Tadi udah panjang juga story-nya dari Mbak Cika untuk ACES dan juga MAPI tadi sebelumnya 2 saham di sektor retail. Nanti kita coba gali lagi dari Mbak Cika, ada nggak sih saham lain yang bisa kita perhatiin? Tapi Mbak Cika, aku punten mau ke pertanyaan dulu ya. Ini ada dari teman-teman yang udah masuk nih. Ini sepertinya agak loncat sektornya. Dari titik Danang Satria, selamat sore, aku panggilnya Danang aja ya. Siang Kak, gimana pandangan Kakak seputar saham sektor transportasi dalam 4-5 bulan ke depan? Apa saja katalisatornya? Wah, ini sektor transportasi juga hot juga nih di tengah larangan di mana-mana ya, Mbak Cika ya. Gimana nih kalau sektor transportasi? Mungkin dicontohin aja 1 saham, 2 saham dari sektor ini. Silakan, Mbak. Iya, kalau misalnya untuk dari sektor transportasi ya, ini apa namanya sebenarnya seperti larangan mudik ini justru memang sentimen yang sangat negatif ya buat apa namanya untuk sektor ini. Tapi once kayak misalnya kita sebenarnya di seperti di market yang kayak gini tuh kita harus lebih selektif sih. Kalau yang apa namanya lebih selektif kita lihat lagi untuk di sektor transportasi kan sebenarnya banyak, misalnya ada Garuda ya. Ya, nah itu kan baik lagi kalau kita ngelihat mungkin penerbangan itu memang dari tahun lalu memang masih kurang baik, dan juga plus ditambah tahun ini larangannya masih kurang baik.
juga dengan adanya larangan mudik ini juga sentimennya jadi kurang baik juga terhadap apa namanya di penerbangan misalnya seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya dihindari dulu saham-saham yang itu. Tapi mungkin misalnya kalau di saham-saham yang kayak logistik itu karena kan sekarang dengan adanya larangan mudik mungkin juga orang-orang kalau misalnya mau ngirim lebih baik kalau mau ngirim sesuatu untuk lebaran misalnya let's say parcel kayak gitu mungkin sekarang logistik jadi lebih bagus gitu saham-saham yang di situ mungkin bisa dicermati oleh investor. Oke, jadi saham sektor transportasinya tadi ada providernya, salah satunya Garuda Indonesia, yang kayaknya nih Mbak Cika cenderung dihindari dulu, tapi ada lagi dari subsektor transportasi yang logistik yang ternyata masih bisa diperhatiin ya. Tapi menyinggung tadi dari sektor transportasi, meskipun ini agak ke infrastruktur, kita tahu transportasi darat ini berhubungan sama tol ya tadi ya. Jasa marga sebetulnya Mbak Cika udah singgung banget. Nah, jasa marga sendiri untuk kalau kita memang kaitkan dengan sektor transportasi, masih cukup oke nggak untuk beberapa bulan ke depan? Tadi yang ditanyakan sama Danang 4-5 bulan ke depan. Nah, kalau misalnya untuk kayak di jasa marga ya sebenarnya untuk di memang kan waktu sebelumnya dengan adanya juga kalau kita lihat di tahun sebelumnya itu adanya larangan mudik juga itu kan akan memperberat juga apa namanya untuk layanan seperti jalan tol ya. Cuma kita lihat dari latest resultnya juga untuk jasa marga ini sepertinya dia juga sudah menunjukkan improvement ya untuk JSMR ini. Jadi mungkin kalau kita lihat juga apa namanya untuk beberapa ini kan larangan mudik kan yang untuk sebentar ya, tapi kita kan akan memakai jalan tol selanjutnya ya. Jadi apa namanya untuk jangka panjang sebenarnya ini masih sangat bagus. Kita sendiri apa namanya punya target price untuk di jasa marga itu di 5.100. Oke, target price di 5.100, hari ini JSMR di 4130, masih cukup lumayan nih. Dan lagi-lagi lumayan jauh ya. Dan ini tadi larangan mudik kan berlakunya sebentar. Again kita akan tetap pakai fasilitas yang disediain sama JSMR ya, jalan tol itu tadi. Mobilitas lah ya, masih bergerak juga kan. Jadi ini cuma sebentar aja sih. Oke, jadi tadi sektor transportasi Mas Danang diulas tuh. Ada sektor transportasi Garuda Indonesia, kemudian logistik, dan juga salah satunya jasa marga tadi yang terkait dengan penyedia fasilitasnya juga. Boleh aja dilihat lagi apakah cukup sesuai dengan horizon investasinya yang mungkin disarankan untuk dihindari. Boleh aja dicatat, tapi tetap keputusan ada di Mas Danang. Tadi nanya soal sektor transportasi. Oke, semoga bisa menjawab tadi jawaban dari Mbak Cika. Ini berikutnya ada lagi nih Mbak Cika, dari Aryo_Dewo, loncat lagi sektornya Mbak Cika. Teropong untuk hasil pertambangan, apakah ikut naik untuk lebaran? Nah, ini nanyanya hasil pertambangannya nih, mungkin juga sekalian aja dikaitin sama sahamnya. Di momentum lebaran kali ini, pertambangan gimana Mbak Cika? Iya, nah kalau untuk pertambangan sendiri, ini apa namanya, kalau untuk tambang ini kan kita lihat lagi ya, tambang itu kan maksudnya back again ke komoditasnya. Once karena kalau misalnya seandainya komoditasnya itu apa namanya lagi bagus, sebenarnya sahamnya itu akan mengikuti. Mereka memang sangat bergantung satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau kita lihat itu kemarin itu kayak misalnya CPO itu kan apa namanya harganya itu masih apa namanya masih dalam upward trend ya, maksudnya kayak trennya masih lagi tinggi kayak gitu. Nah artinya saham-sahamnya di seperti Alsip, Ali itu juga masih direkomendasikan, masih bagus gitu. Once kita kembali melemah, saham itu juga akan terpengaruh. Mereka tuh kalau untuk komoditas itu, kalau kalian mau apa namanya isinya tuh ngelihatnya seperti itu. Ceklah harga komoditasnya itu sedang naik atau turun. Nah. Terus kalian juga kalau mau detail kalian bisa cek dari kinerja si perusahaannya itu seperti apa, baru kalian bisa lebih selektif untuk memilih kira-kira saham mana yang bisa kalian investasikan. Tapi kalau miningnya sendiri ke arah batu bara Mbak Cika, kemarin pemerintah juga ada naikin target produksinya tuh, dan untuk diekspor gitu ya. Sepertinya kemarin juga udah cukup direspon sama beberapa emiten penyedia batu bara atau produsen batu bara. Nah, batu bara masih menarik juga nggak untuk saat ini?
Atau ada Iya. spesifik juga emiten yang bisa kita perhatiin sahamnya? Iya, misalnya kalau untuk spesifiknya, misalnya let's say kita lihat PTBA ya. Hmm. Eh Iya, kalau misalnya untuk kayak dari nah kalau misalnya dari PTBA sendiri itu, kalau misalnya kita lihat dengan adanya sentimen itu memang target produksi dinaikin, otomatis apa namanya itu adalah katalis yang positif ya buat untuk sektor di batu bara. Nah, kalau kita lihat di PTBA sendiri sebenarnya sekarang itu mereka punya resisten di angka 2.500. Which is ini sebenarnya masih bagus untuk dikoleksi. Tapi itu kita lihat lagi apa namanya menurut kami ini tuh sentimennya tuh masih bukan sentimen jangka panjang sih. Kita lihat juga dari harga batubaranya, once harga batubaranya itu bagus, dengan ada target ini kalau misalnya di-combine itu bisa buat jadi jangka panjang. Tapi kalau cuma salah satunya aja, ini untuk investasi jangka pendek, karena kan sekarang market lagi seperti ini, masih cenderung flat gitu. Itu bisa volatile, komoditi itu volatile sekali sih sebenarnya. Jadi ini untuk lebih Ya. baik untuk kayak invest di jangka pendek juga gitu. Oke, lebih baik investasi di jangka pendek tadi ya, ada pertambangan. Dan ngomong soal momentum, berarti momentumnya nggak boleh lepas ya dari memperhatiin pergerakan harga saham komoditasnya sendiri ya untuk saham-saham pertambangan. Tadi semoga bisa menjawab tuh pertanyaan dari Aryo_Dewo ya untuk pertambangan. Gimana teropongannya Mbak Cika itu tadi mungkin sudah terjawab. Kemudian ada pertanyaan berikutnya tadi, itu mungkin Subhan ya, Subhan. Ada lagi Mbak Cika ya, aku punten satu, ada lagi dari Subhan Guf. Selamat siang Subhan. Ini pertanyaannya agak tricky juga nih Mbak Cika. Kenapa saham dengan fundamental jelek malah sering naik, tapi saham yang fundamentalnya bagus malah sekarang pergerakannya kurang jelas? Aduh, gimana jawabannya Mbak Cika untuk hal ini? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau untuk saham itu kan kita lihat juga selain dari fundamentalnya, itu kan biasanya fundamental itu kita gunakan untuk investasi jangka panjang. Tapi ada juga saham-saham yang bergerak itu tergantung dari newsnya yang lagi beredar seperti apa. Atau kita bilang sell on news or buy on news lah. Nah, usually kalau misalnya walaupun fundamentalnya kurang baik, tapi memang momennya atau newsnya apa namanya yang terkait dengan saham tersebut itu lagi booming, lagi bagus, biasanya saham itu juga apa namanya depend dari newsnya itu sih, bisa ke arah yang bagus atau juga turun dengan signifikan. Tapi biasanya untuk saham-saham seperti itu balik lagi akan bergeraknya cukup cepat, maksudnya nggak akan dalam satu hari bisa naik tinggi, bisa langsung turun juga gitu. Kalau untuk saham-saham yang memiliki fundamental yang baik gitu. Oke, jadi akhirnya itu harus dicatat juga ya Mbak Cika ya sama teman-teman, bahwa happy ketika naiknya cepat banget, tapi risikonya tetap ada ya untuk tadi akhirnya turun, apalagi tidak diimbangi dengan fundamental yang oke ya. Ini khusus untuk investor risk taker, untuk yang risk taker ini bagus dan boleh dicoba. Tapi untuk investor pemula mungkin sebaiknya dihindari dulu. Kita pelan-pelan aja menganalisnya dari fundamentalnya dulu, lihat dari ekonominya seperti apa, industrinya juga seperti apa, baru pilih gitu. Oke, tuh ini sepertinya udah cukup mewakili nih jawaban Mbak Cika, meskipun tadi awalnya ketawa dulu ya dengar pertanyaan ini kayak agak tricky juga. Oke, semoga bisa menjawab tadi dari Subhan ya pertanyaannya. Lanjut lagi Mbak Cika, ini dari Aras WP. Aras WP nanya kalau saham perayaman gimana nih Pak Bu? Nah, berarti poultry kali maksudnya ya, untuk poultry. Nah, poultry emang nggak bisa kita perhatiin Mbak, bener nih. Aku agak mungkin seirama sama Aras WP. Saham poultry gimana Mbak Cika? Saham poultry itu bagus ya, Cipin Java itu bagus. Mereka punya sebenarnya mereka sempat ada apa namanya secara kemarin kalau lihat dari resultnya memang agak kurang baik ya. Dari sisi apa namanya revenue-nya juga sempat revenue juga turun, tapi again karena mereka ini juga salah satu sektor selain retail, ada sektor lagi yang poultry ini terpengaruh dengan momentum lebaran, karena kan ya untuk usually sih secara seasonal juga demand untuk ayam ini lumayan cukup tinggi.
Terus kalau kita lihat juga, biasanya kalau untuk saham poultry ini dari harga-harga ayam yang dijual itu biasanya juga tinggi. Nah, itu tuh jadi sentimen atau katalis yang positif bagi si apa namanya perusahaan di poultry ini gitu. Oke. Nah, Bisa dikasih untuk Cepin, Java gitu. oke. Target price-nya ada nggak Mbak yang atau rekomendasi bisa dibagi untuk saham poultry? Oke, untuk kalau misalnya untuk dari Cepin sendiri, ini kita di TP-nya di 7850 ya untuk sekarang. Nah, kalau untuk dari si 7850 sekarang di 7325 ya untuk Cepin ya teman-teman. Informasinya hari ini minus 3,3%. Jadi masih oke kalau mau diambil tadi Cepin, Mbak Cika. Iya, masih oke. Nah, untuk Java di Java. resistannya tuh di angka 2300. Nah, iya, jadi kalau misalnya ini karena momennya juga lagi bagus, mereka saham-saham poultry ini biasanya juga ikut nih, apa namanya, di bulan ini tuh terkena sentimen yang baiknya nih di Lebaran nih. Menjelang Satu Lebaran. lagi mungkin mainnya ketinggalan nih. Malindo termasuk yang juga bisa diperhatiin. Boleh, bentar ya. Saya lihat dulu dari grafiknya. Untuk main ini sebenarnya trennya agak turun sih. Jadi main ini udah Dua cenderung aja turun jadinya sih. tadi. Jadi mainnya di mungkin investasi di Cepin dan Java, Bang. Oke, Cepin dan Java. Baik, itu tadi saham perayaman yang ditanya Aras WP ya. Semoga bisa menjawab. Untuk poultry, teman-teman juga memperhatikan saham-saham poultry. Silakan aja, monggo aja dicatat. Kemudian masih ada satu pertanyaan, kayaknya terakhir nih Mbak Cika, tapi dari teman-teman ya, dari audiens ya. Nanti aku juga akan sambung pertanyaan lagi. Dari Jessica Vania, akan ada perubahan signifikan nggak kira-kira nanti saat Lebaran? Mengingat sejauh ini IHSG masih merah. Silakan Mbak Cika. Untuk apa namanya, kalau misalnya kita lihat perubahan signifikan ini maksudnya di market ya? Kalau Sepertinya di marketnya secara flow. Kalau di marketnya ini sebenarnya kita balik lagi, kita lihat lagi nih apa namanya, kita harus sering-sering ini sih memperhatikan misalnya kayak sentimennya. Kita kan sekarang lagi nunggu GDP ekonomi ya untuk yang kuartal 2 kayak gimana. Once itu bagus, terus juga kita lihat juga dari inflasinya, apakah benar nih inflasi di Ramadan ini udah kembali naik lagi, karena kan tahun lalu malah jadi yang malah rendah ya. Itu kan anomali banget, padahal sebelum-sebelumnya secara histori inflasi kalau udah Ramadan itu udah paling tinggi dibandingkan dengan apa namanya di bulan-bulan yang lain. Nah, once itu ada katalis-katalis yang seperti itu, indikator-indikator seperti itu, IHSG harusnya udah bisa back to bisa kembali kuat lagi. Udah nggak cenderung flat. Oke, jadi masih butuh booster atau katalis lain ya Jessica untuk bisa kelihatan signifikansinya pergerakannya, terutama untuk indeks ataupun market secara keseluruhan. Karena dalam waktu dekat belum ada lagi nih menurut Mbak Cika tadi booster lainnya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Banyak juga tuh ya, kita dari sektor pertambangan, kemudian sektor poultry, sektor transportasi, semua udah dibahas sama Mbak Cika. Tapi anyway, aku balik lagi ke sektor retail dan juga mungkin consumer tadi. Tadi ada MAPI dan ACES dari Mbak Cika. Ada lagi nggak Mbak? Atau memang kita berhenti di dua saham itu aja yang diperhatiin jelang Lebaran ini? Nah, sebenarnya ini RALS juga bagus nih. Walaupun tadi kan yang sempat aku mention itu apa namanya, kita harus lihat dari fundamentalnya, which is sebenarnya RALS itu kan target marketnya ini sebenarnya menengah ke bawah ya. Ini adalah satu contoh retail yang apa namanya masih sampai saat ini terdampak. Belum bisa balik kinerjanya ke lebih baik, tapi secara quarterly di kuartal 4 ini dia sebenarnya udah terlihat improvementnya, walaupun memang beda improvementnya dengan MAPI ya, karena kalau dilihat dari targetnya juga, target segmennya juga beda kan. Nah, tapi secara teknikalnya sebenarnya RALS ini juga masih menarik nih. Dia itu sebenarnya itu masih bisa sampai ke 875. Jadi ini juga bisa dipilih untuk RALS. Oke, masih bisa di 875 untuk RALS. Ini turun 2,89% ya, hari ini di 840. Oke, bisa juga jadi satu catatan.
Dan satu mungkin aku geser ke sektor consumer kali ya Mbak Cika ya. Ini di tengah Ramadan gitu ya, kan kita banyak ya yang sahur mungkin pakai sebut saja mie instan gitu ya, atau konsumsi di tengah macam-macam gitu. Indofood jadi salah satu yang tertarik untuk menarik untuk dilihat nggak, terutama ICBP-nya? Ya. Sebenarnya waktu kemarin ICBP itu sempat turun banyak banget ya untuk saham-saham consumer memang agak sangat banyak turunnya kemarin sempat turun banyak dan memang karena kan nature-nya sendiri kalau consumer tuh lebih defensif ya, jadi memang pergerakannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya, khususnya kalau misalnya untuk ICBP kemarin itu kalau kita sih masih merekomendasikan untuk ICBP. Why? Karena lihat dari latest financial resultnya kemarin aja, mereka tuh sebenarnya penjualannya udah bagus banget, apalagi dengan adanya kemarin akuisisi Pine Hill ya yang terbaru itu kelihatan banget kontribusi Pine Hill-nya ke ICBP. Nah selain itu ya untuk Indomie untuk makanan Indomie atau instant noodle itu kan sebenarnya kita juga akan makan aja ya walaupun ada pandemi atau enggak gitu, jadi tidak akan terpengaruh dan harganya juga sangat relatif terjangkau di semua kalangan ya. Jadi dari sisi itunya juga kita fundamental secara kita lihat itu masih oke, dan juga mereka juga valuasinya masih murah banget. Jadi untuk ICBP untuk jangka panjang sebenarnya masih bagus untuk dikoleksi gitu. Oke, ICBP untuk jangka panjang masih bagus untuk dikoleksi. Harganya untuk ICBP, Mbak Cika? Ya, untuk ICBP itu sebenarnya kita lebih prefer untuk dia invest di jangka panjang ya. Itu kita punya target di angka 12.000. Oke, target 12.000. Wow, luar biasa. Ini jaraknya masih bisa nih, berarti belum ketinggalan nih teman-teman kalau memang view-nya cukup sama, senada tadi dengan Mbak Cika ya, long term ICBP hari ini masih di 8775 minus 1,13% secara intraday. Oke, tadi ada 4 saham ya kalau aku recap ya, ada Aces, kemudian MAPI, ada RALS juga bisa dapatin, dan tadi consumernya juga ada ICBP. Anyway, jadi setelah setelah Ramadan lagi, mungkin aku nanya agak dikit lagi, ada sektor lainnya juga yang masih patut ditunggu nggak selain sektor tadi Mbak? Mungkin ada momentum lagi yang bisa kita manfaatkan pasca Lebaran? Sebenarnya kalau pasca Lebaran ini kita juga bisa lihat dari ini sih, let's say kemarin juga yang sektor yang bisa diperhatiin tuh misalnya kayak properti, kemarin kan juga diguyur banyak insentif tuh dari pemerintah properti. Nah, terus mungkin untuk spesifiknya bisa lihat dari saham-saham properti yang kayak pengelola mall, yang punya mall. Karena kan traffic kunjungan mall ini sekarang udah better, udah baik. Nah, plus ditambah properti sekarang juga insentif dari pemerintah juga banyak, suku bunga kita juga cukup rendah. Nah, itu sebenarnya properti juga masih oke. Kalau kita lihat dari mungkin bocorannya ada 1 saham atau 2 saham yang bisa dilihat. Mungkin 1. Ya biar nggak menebak-nebak ya. Ya sama pengelola mall tuh bisa dikaitkan misalnya kayak Powon Jati gitu. Powon itu mereka masih bagus kalau kita lihat itu TP-nya untuk Powon itu di angka 645. Di level 645. Levelnya 645 ya. Hari ini Powon di 525 nih teman-teman, sesi 1 naik 1,94%. Nah ini juga properti berarti dicatat juga nih teman-teman, nanti pasca Lebaran atau mungkin dari sekarang aja juga boleh dilihat-lihat lagi. Anyway, kita bentar lagi ada di ujung sesi nih Mbak Cika. Aku pengen nanya, mungkin ini agak sedikit belok lagi dikit ya. Tadi banyak banget nih, aku tadi sebelumnya udah sempat aku obrolin kan Mbak Cika bahwa soal ngomong-ngomong ada kripto lah segala macem. Ini teman-teman tadi banyak yang komen juga nih, jangan-jangan pasar kita sepi gara-gara pada beralih ke kripto gitu ya. Nah ini sebetulnya mungkin bisa jadi saran juga dari Mbak Cika gitu ya, selaku equity research analyst. Gimana sih kita menyikapi tren yang kayaknya lagi ramai banget dan teman-teman milenial tuh lagi kayaknya kesana banget, padahal saham aja kita belum selesai loh menguasai atau mungkin investasi atau cari profit di saham aja kita belum selesai, tapi udah diguyur lagi sama hal lain. Jangan sampai
jangan sampai salah langkah gitu maksudnya Mbak Cika. Ada saran yang bisa dikasih juga nggak? Iya, sebenarnya kalau misalnya investasi di instrumen apa aja, basically itu sebenarnya bagus. Cuma kita sebagai apa namanya investor yang apa namanya punya pendidikan yang literasi yang cukup bagus, kita lihat juga jangan sampai kita invest di suatu instrumen itu karena FOMO atau fear of missing out atau takut ketinggalan karena kan sekarang lagi hype kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang mau invest di suatu instrumen itu kita lihat juga apa namanya kita bisa mengukur risknya tuh seperti apa. Jangan sampai karena kita ikut-ikutan FOMO, terus habis itu ternyata kita nggak merhatiin pergerakannya. Once itu misalnya loss, kita malah jadi apa namanya, oh kayaknya ini instrumennya kurang baik dan segala macem kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kitanya yang nggak prepare. Kalau misalnya mau invest di mana, kan sebenarnya kayak semuanya udah punya nature-nya masing-masing, kayak saham seperti apa, obligasi seperti apa, even crypto pun juga seperti apa kayak gitu. Yang penting kalian tuh udah bisa mengukur lah risknya dulu sih, karena kalau misalnya untuk profitnya pasti happy-happy aja ya. Tapi kalau untuk risknya kalian harus bisa membatasi resiko sebesar apa yang kira-kira kalian tuh bisa apa namanya meyakini bisa kalian handle gitu. Oke, siap. Balik lagi akhirnya ke risikonya ya, balik lagi ke masing-masing teman-teman, lihat apakah masih bisa adaptif sama risiko itu, masih bisa diterima atau enggak ya, instrumen apapun ya. Bebas aja, meskipun sih kita sampai saat ini masih terus gali potensi dari saham ya Mbak ya, karena saham dengan emiten yang banyak banget ini aja belum bisa kita kepegang semua gitu. Anyway, ini juga mungkin jadi satu closing statement terakhir dari Mbak Cika. Ada saran lagi buat teman-teman untuk bisa pantengin momentum-momentum tertentu, jangan sampai ketinggalan dan akhirnya bisa bikin kita happy juga, atau mungkin biar nggak panik juga ketika portonya merah semua. Ada saran nggak? Iya kan, sebenarnya kalau kita tuh selalu bagi time horizon ya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya jangka panjang percaya sama dengan fundamental, tapi kalau untuk jangka pendek percaya sama trading plan kalian. Kalian harus bisa set trading plan-nya misalnya untuk apa namanya loss-nya itu di level berapa, dan biasakan untuk disiplin untuk kalau memang udah turun ya jangan ditunggu-tunggu gitu, langsung cut loss aja. Oke. Siap. Jadi harus disiplin lah ini poinnya untuk investasi ataupun trading. Oke. Mbak Cika, ini nggak berasa loh, kita udah di jam 12.57 ya. Ini udah di ujung sesi kita nih Mbak Cika. Makasih banyak ya udah diganggu Mbak Cika siang-siangnya. Audiens yang sedang mendengarkan. Nanti kita sambung lagi ya di sesi berikutnya ya Mbak ya, dengan tema yang tentunya lebih menarik lagi pastinya. Terima kasih banyak Mbak Cika. Kita jumpa lain waktu. Sehat selalu pokoknya. Sehat juga Mas Fajar. Iya, thank you Mbak Cika dan teman-teman NH. Ya itu tadi teman-teman tema kita kali ini yang sudah diulas secara dalam, secara lengkap oleh teman-teman NH Korindo Sekuritas. Tadi ada Mbak Putu Cantika ya, Mbak Cika mewakili dari tim research NH Korindo. Semoga bisa jadi tambahan informasi untuk teman-teman, untuk bisa juga mungkin jadi acuan, jadi referensi, jadi tambahan pertimbangan gitu ya. Tapi tetap sekali lagi keputusan investasi kita kembaliin ke teman-teman gimana pola resikonya ataupun pola investasinya atau pola tradingnya, semua kita kembaliin. Jadi semua balik lagi ke teman-teman dan nggak nanti nggak nyalain, wah Mas Fajar, Mbak Cika analisisnya seperti itu, karena memang akhirnya disclaimer sudah kita on kan dari awal. Oke teman-teman, jangan lupa juga ya untuk ikutin informasi terbaru soal pasar saham, pasar modal, ekonomi, bisnis di Instagramnya IDX Channel, dan juga di YouTube-nya. Pantengin juga nih, kita selalu ngupload video-video berita kita, dan juga kita ngupdate informasi-informasi terbaru di YouTube kita. Dan buat teman-teman yang di rumahnya masih sempat nonton TV, ada TV kabel, boleh aja pantengin IDX Channel di Home, First Media, dan juga MNC Vision. Jadi biar tetap update juga informasi-informasi terbarunya. Dan ini udah menjadi sesi akhir kita atau ujungnya di break time kali ini dengan tema siap belanja saham, teropong sektor paling cuan jelang lebaran. Kita akan jumpa di sesi berikutnya. Semoga bisa membantu, semoga bisa menjadi referensi. Terima kasih banyak buat yang puasa, tetap semangat. Selamat menunaikan ibadah puasa dan nanti selamat berbuka puasa juga jika sudah maghrib. Thank you, saya Fajar Wayong. Terima kasih, sampai jumpa.